Jadi, dalam tubuh TNI diintegrasikan sifat keprajuritan, kenasionalan, kerakyatan, dan kerevolusioneran. Daripadanya lah terbentuk watak TNI bahwa ia bukan prajurit sewaan. Ia menjaga dan mempertahankan keluhuran, kehormatan, serta martabat bangsa dan negara. Bukan karena nafsu kebendaan, tetapi didorong oleh keinsyafan jiwanya dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan teman? Semoga hari ini Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Yakinlah Anda masih setia dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan teman, kali ini saya akan meribet soal sorotan terhadap pernyataan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo atau kita kenal dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo. Beliau adalah mantan Komando Sesko TNI dan kini masih menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Beliau putra angkat almarhum Jenderal Anumerta Sutoyo, salah satu korban tragedi kudeta G30 SPKI. Namun waktu itu beliau sedang mendapat tugas belajar di Rusia saat terjadi tragedi nasional tersebut. Statement pertama saat masih menjabat Komandan Sesko TNI sebagai penggagas awal atas pemikiran tidak efektifnya Koter, penghapusan atau peniadaan istilah Koter, komando teritorial, seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Sedangkan statement kedua dari Gubernur Lemhanas ini adalah pernyataan sudah tidak diperlukan lagi kemanunggalan TNI Polri dengan rakyat ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab baru-baru ini. Puan dan tuan, reaksi keras datang dari segala penjuru tanah air dan dari berbagai pihak, dikritik, dibully, ya, bahkan ya dengan sikap-sikap yang lainnya. Setidaknya saya mencatat ada dalam hal ini ya terkait dengan konten video ini ada 3 pihak yang berpendapat terkait dengan hubungan TNI dan rakyat yang akan saya beritakan pada kesempatan kali ini. Pertama, salah satu kecaman datang dari KAMI. Ya, KAMI itu adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ya. Khususnya adalah KAMI Lintas Provinsi. Kemudian yang kedua, pendapat Purnawirawan TNI AD Sugeng Waras, dan yang ketiga pandangan Jenderal Purnawirawan AH Nasution. Puan dan tuan, Jakarta1.com menurunkan sebuah berita, kami minta Agus Wijoyo segera diberhentikan dari Gubernur Lemhanas. Jakarta1.com pada tanggal 11 Oktober 2001 memuat berita tentang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI lintas provinsi memberikan pernyataan sikapnya yang diberi nomor 10/10/2021 yang pada intinya meminta agar Agus Wijoyo sebagai Gubernur Lemhanas diberhentikan. Melihat isinya, pernyataan sikap kami lintas provinsi ini juga saya baca diilhami pendapat dari M. Rizal Fadilah, seorang pengamat dan pemerhati kebangsaan yang tulisan-tulisan kritisnya berseliweran di media sosial. Berikut pernyataan kami lintas provinsi. Yang pertama, bahwa mengamati dan mengikuti pikiran dan pandangan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo asal ngomong alias asbun dan ngaco serta brutal, terutama sewaktu wawancara Agus dengan Najwa Shihab, hanya didasarkan kepada persepsi, menyalahkan Brigjen Junior Tumilar yang membela habis
Babinsa yang dipanggil Polri akibat berurusan dengan pembelaan pada rakyat. Yang kedua, bahwa pernyataan Agus Wijoyo saat perang TNI bersatu dengan rakyat. Contohnya perang gerilya, tetapi setelah sistem demokrasi maka rakyat menjadi milik presiden sebagai akibat adanya pemilu pilpres. Ini dikatakan logika ngaco. Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan terpilihnya presiden, karena rakyat milik presiden itu bukan di negara demokrasi tetapi di negara yang menganut asas l'État qu'est moi, negara adalah aku. Ketiga, bahwa pernyataan Agus Wijoyo tentang kemanunggalan TNI dengan rakyat itu untuk prajurit bukan mabes atau institusi. Ini lebih ngaco dan berbahaya. Pikiran Agus, prajurit dilepas dari institusi, prajurit menjadi objek eksploitasi dan diserahkan pada rakyat untuk melayani. Ini doktrin licik TNI pola Agus Wijoyo. Sangat pantas jika kemudian para perwira tinggi hidupnya akan mewah dan berkelas, sementara prajurit berlepotan di bedeng-bedeng seperti menderitanya rakyat kebanyakan. Jika pemikiran Agus seperti ini, akan terbentuk kaum borjuasi para jenderal. Keempat, bahwa pernyataan Agus Wijoyo bahwa TNI membela rakyat itu keliru, termasuk Babinsa yang mengurusi masyarakat sipil. Agus Wijoyo secara brutal menyimpangkan dan sengaja melupakan Babinsa itu singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan satuan teritorial TNI AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai unsur terdepan, Babinsa dituntut aktif mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya. Ini doktrin agar TNI mencoba bersatu dan membantu rakyat sehingga terbentuk pertahanan rakyat semesta. Artinya, TNI bukan menipu dan membebani rakyat, apalagi membiarkan rakyat menderita karena perlakuan kesewenangan musuh atau kesewenangan kekuasaan yang disimpangkan oleh aparat. Kelima, bahwa dari kacamata manapun pernyataan Agus Wijoyo itu keliru, salah. Cermin dari egosentrisme seorang Gubernur Lemhanas. Sepertinya Agus tidak pernah membaca undang-undang TNI atau sengaja melupakan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang. Dalam pengembangan profesionalitas harus mengacu pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Artinya rakyat tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan peran TNI. Keenam, bahwa pernyataan Agus Wijoyo, rakyat milik presiden adalah ucapan paling tragis dan memprihatinkan dari seorang purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Sangat memalukan bagi Korps TNI atas ungkapan yang jauh menyimpang dari doktrin TNI yang dipegang TNI dan dikenal rakyat Indonesia selama ini. Di samping itu, jika dicermati, pikiran dan tindakan Agus Wijoyo selaku Gubernur Lemhanas lebih cenderung ke kiri-kirian. Untuk itu, kami lintas provinsi meminta agar Agus Wijoyo diberhentikan dari Gubernur Lemhanas dan tidak lagi ditempatkan dalam jabatan strategis lainnya. Surakarta, 10 Oktober 2021, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Lintas Provinsi. Puan dan Tuan, selain sikap kami yang mengecam hingga meminta Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo untuk diberhentikan, ada mantan purnawirawan atau kita sebut purnawirawan TNI AD bernama Sugeng Waras yang secara tegas juga mengecam pernyataan Kepala Lemhanas Agus Wijoyo terkait TNI punyanya presiden dan terpisah dari rakyat sebagaimana dimuat dalam era Muslim Senin 3 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Oktober 2021. Sugeng Waras mengajak kita merenungkan, menelusuri dan mengulas tuntas masalah ini secara integral, komprehensif dengan nalar akal sehat, perpaduan ilmu dan fakta empiris di lapangan yang dilandasi niat luhur, hati bersih tanpa benci, bohong, dan fitnah. Ada 3 argumentasi Sugeng Waras. Pertama, sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan rakyat bersenjata dan non-bersenjata, merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri
dalam mengantar, menuju dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia, kondisi geografi, demografi, dan sosial saat itu, serta situasi dan kondisi internasional atau global. Kedua, Tuhan telah menakdirkan letak dan kondisi negara kita yang diakui sebagai jamrut khatulistiwa dan dilalui putaran cincin api bumi, serba melimpah kekayaan sumber daya alam dan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia adalah bangsa pada posisi yang belum maju seperti negara-negara maju lainnya di dunia yang berdampak dan berkonsekuensi terhadap perubahan dan penyesuaian untuk mengimbangi peradaban, perkembangan, dan dinamika global yang terus-menerus meningkat, tidak stagnan, dan tidak pernah berhenti. Puan dan Tuan, kemudian Sugeng Waras juga mengajak kita untuk mengerucutkan pada pandangan Agus Wijoyo terkait permasalahan tindakan Brigjen TNI Junior Tumilar yang memberikan pembelaan terhadap salah seorang rakyat lemah yang tertindas oleh kezaliman. Seharusnya, ini menurut pandangan Sugeng Waras, Agus Wijoyo tidak lupa dan mau menganalisis tentang makna doktrin yang hakiki, yang tentunya berprinsip normatif, namun bisa luas di lapangan terhadap hal-hal yang sulit diterjemahkan. Tampaknya Agus Wijoyo tidak menyandingkan antara doktrin TNI dengan doktrin-doktrin lainnya termasuk doktrin Polri. Dalam pandangan Sugeng Waras, saudara sekalian, doktrin TNI, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit hingga kini masih relevan, solid, dan valid dikaitkan dengan kondisi dan ancaman saat ini. Baik sikap dan tindakan secara satuan atau kesatuan seperti yang tertuang dalam Sabta Marga maupun untuk perorangan prajurit seperti yang tertuang dalam Sumpah Prajurit. Itulah yang telah diimplementasikan oleh seorang prajurit TNI Brigjen TNI Junior Tumilar dalam mengamalkan doktrin Sabta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI wajib. Dalam pandangan Sugeng Waras, Brigjen Junior tidak salah dan telah secara tepat menerapkan doktrin tersebut. Jangan lantas Agus Wijoyo yang merasa sebagai orang yang masih terpakai oleh penguasa menjadi tidak jelas, salah kaprah, dan salah arah dalam melihat dan menilai tindakan Brigjen Junior. Sugeng Waras kemudian mengingatkan kepada Agus Wijoyo bahwa atas jabatannya sekarang yang sesungguhnya sangat dominan, strategis, dan mulia, justru jangan dibawa ke arah yang sesat. Selanjutnya, dikatakan bahwa pandangan Jenderal Agus Wijoyo yang memisahkan antara markas komando dan perorangan bisa dipahami, namun dalam implementasinya Sabta Marga sebagai semboyan mutiara markas komando atau satuan tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Sumpah Prajurit sebagai semboyan mutiara perorangan prajurit. Dari rangkaian kulminasi, akumulasi, dan kumpulan hasil implementasi Sumpah Prajurit akan bisa menjadi hasil implementasi Sabta Marga. Dengan kata lain, menurut Sugeng Waras, dari hasil kumpulan implementasi Sumpah Prajurit akan menjadikan hasil implementasi Sabta Marga. Saudara sekalian, Sugeng Waras sekali lagi menyarankan agar jangan menjauhkan atau memisahkan antara Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Seperti kekeliruan Agus Wijoyo dalam memaknakan satuan teritorial yang perlu dihapus. Sugeng Waras menyadari banyak kelemahan dan kekurangan secara sarana dan prasarana, maksudnya prasarana buatan untuk pertahanan negara nasional kita, namun dengan memanfaatkan dan memberdayakan teritorial yang ada, bumi, yaitu bumi, wilayah, dan seluruh isi di atasnya, akan membuat musuh dari negara lain mungkin bisa masuk ke dalam negara kita, namun tidak akan mampu tinggal lama seperti waktu dijajah Belanda. Akhirnya, saudara sekalian, Sugeng Waras menyatakan bahwa
pernyataan Jenderal Agus Wijoyo tentang tidak perlunya lagi kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah dinilai ngawur, mabuk, pikun, dan sesat. Terkesan agak keras peringatan Sugeng Waras agar Jenderal Agus Wijoyo jangan merasa tinggi berperan namun justru berpikir sesat. Sugeng Waras juga berharap semoga peristiwa ini juga mengingatkan dan menyadarkan kepada seluruh TNI Polri, generasi penerusnya yang baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Puan dan Tuan, melalui kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan poin-poin ya, pandangan lain ya, poin-poin pemikiran Jenderal Besar A.H. Nasution tentang TNI sebagaimana ditulis oleh Hatta Taliwang di media opiniindonesia.com tanggal 22 November 2018. Tulisan itu sebenarnya dibuat ya dalam rangka untuk menyambut Kasat baru Jenderal Andika Perkasa. Beberapa poin pemikiran Jenderal Besar A.H. Nasution tentang TNI bisa saya sampaikan sebagai berikut. Pertama, TNI merupakan tentara rakyat, adalah sebagian daripada rakyat, karena itu juga mempunyai rasa tanggung jawab kepada amanat penderitaan rakyat. Maka dengan demikian, ia mempunyai pula sifat progresif dan dinamis. Karena itu masyarakat memberi tempat yang sewajarnya, ikut mencegah dan mengawasi penyelewengan revolusi. Bukan hanya tenaga stabilisasi, tetapi merupakan pula tenaga dinamisasi dalam penyelesaian revolusi. Kedua, TNI adalah tentara dari rakyat dan untuk rakyat yang akan tetap menjadi satu karena ikatan darah. Hubungannya sebagai ikan dengan air. Tentara yang tidak mendapat kepercayaan, tidak mendapat bantuan dari rakyat, sama dengan ikan yang terbuang dari air. Persatuan rakyat dan tentara adalah unsur utama yang hakiki dari negara dan angkatan perang kita dan menjadi sumber kekuatan TNI yang membuat TNI tidak dapat dikalahkan. Yang ketiga, dari sifatnya sebagai badan dan alat perjuangan memberikan ciri khusus kepada TNI sebagai pejuang, sebagai unsur yang lebih menonjol daripada sebagai alat negara. Yang keempat, sebagai modal sosial, jelas ditegaskan oleh almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa TNI adalah satu-satunya hak milik nasional RI yang masih utuh, tidak berubah-ubah meskipun menghadapi segala macam soal dan perubahan. Jadi, dalam tubuh TNI diintegrasikan sifat keprajuritan, kenasionalan, kerakyatan, dan kerevolusioneran. Daripadanya lah terbentuk watak TNI bahwa ia bukan prajurit sewaan. Ia menjaga dan mempertahankan keluhuran, kehormatan, serta martabat bangsa dan negara. Bukan karena nafsu kebendaan, tetapi didorong oleh keinsyafan jiwanya dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. TNI Insaf percaya dan yakin bahwa kemerdekaan bangsa dan negara yang dicapai dan didirikan atas timbunan korban, harta benda dan jiwa raga dari rakyat dan bangsa hanya dapat dilenyapkan oleh Tuhan dan tidak boleh oleh manusia atau oleh bangsa apapun. Nah, itu saudara sekalian, demikian itu pendapat dari A.H. Nasution dan ini dinukilkan dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 5 halaman 202 yang tadi ditulis oleh Hatta Taliwang. Puan dan Tuan, setelah panjang lebar saya uraikan pandangan, sikap dan pernyataan para tokoh bangsa, anak bangsa yang peduli dengan masa depan bangsa dan negara ini, Anda pun seharusnya dapat menentukan titik koordinat dalam bersikap terkait dengan hubungan antara TNI dan rakyat. Ibarat ikan dan air yang tidak dapat dipisahkan, maka TNI akan selalu menyatu dengan rakyat. Pandangan yang menyatakan bahwa TNI punyanya presiden adalah sesat dan akan menjurus pada soldier state, layaknya police state, yang akan menempatkan tentara untuk menjalankan kepentingan-kepentingan dalam tanda kutip jahat
rezim penguasa. Jika ini terjadi, maka negeri ini telah berubah dari negara demokrasi menjadi negara kerajaan. Puan dan teman, terakhir saya mau bertanya, apakah Anda setuju jika ada pejabat negara yang berpandangan demikian seharusnya diberhentikan? Tentukan koordinat Anda. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.